negara. Dani beranggapan jerat hukum terhadap dirinya tidak tepat karena undang-undang subversif telah dihapuskan. Didampingi tim suksesnya, Ahmad Dhani Prasetyo yang kini menjadi calon wakil Bupati Bekasi menyatakan akan melakukan pra-peradilan atas dugaan penghinaan terhadap lambang negara dalam aksi 4 November lalu. Dhani yang kini telah berstatus sebagai tersangka beranggapan tuduhan terhadap dirinya cacat hukum karena pasal subversif telah dihapuskan. Dhani telah menyiapkan kuasa hukum untuk melakukan pra-peradilan. Menurut banyak pakar hukum, penghinaan terhadap penguasa itu tidak sama dengan penghinaan terhadap presiden. Rumit lagi ini, karena karena pasal penghinaan terhadap presiden itu sudah dihapuskan oleh MK. Dhani beranggapan penangkapan terhadapnya dan aktivis yang lain hanya untuk menghalang-halangi dirinya hadir dalam aksi 2 Desember. Saat ini, aktivitas politik Ahmad Dhani untuk maju sebagai Wakil Bupati Bekasi masih sesuai jadwal kampanye. Dedy Beben, Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, pro kontra penangkapan terhadap 11 orang menjelang aksi Superdamai 2 Desember lalu masih mengemuka. Seluruhnya ditetapkan sebagai tersangka, namun untuk kasus yang berbeda. 8 orang diantaranya disangkakan melakukan perbuatan makar. Lalu benarkah mereka pantas disebut makar? Pemirsa, berikut laporan khas redaksi. 8 orang dari 11 tersangka yang ditangkap sesaat sebelum aksi 2 Desember 2016 lalu disangkakan melakukan perbuatan makar. Mereka adalah Kiflan Zen, Aditya Warman, Ratna Sarumpait, Rahmawati, Mirza Hussein, Eko, Alvin Indra Alfaris, dan Sri Bintang Pamungkas. Mereka disangka melakukan perbuatan makar dan diancam dengan pasal 107 Junto 110 KUHP. Sementara 2 tersangka lain dijerat dengan sangkaan pasal melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan musisi Ahmad Dhani yang sudah diperbolehkan pulang menjadi tersangka atas perbuatan penghinaan terhadap lambang negara. Meski sebagian besar dari mereka sudah dibebaskan, polisi tetap meyakini jika status tersangka makar yang disematkan kepada 8 orang diantaranya sesuai dengan prosedur hukum. Jadi informasi yang kami dapat, karena ada tim menangani, ada 3 orang masih ditahan oleh pihak kepolisian. Sisanya mungkin masih untuk melengkapi hal-hal lain yang akan nanti diperiksa, itu yang kami dapat. Tentunya itu percobaan ya. Makar itu bisa, percobaannya bisa dilakukan. Sangkaan makar terhadap para tersangka dikaitkan dengan aksi Superdamai 2 Desember silam. Polisi menyebut ada upaya memanfaatkan massa untuk menduduki gedung Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI di Senayan. Tetapi benarkah ini makar? Ataukah ini hanya sebagai upaya preventif atau pencegahan kepolisian agar aksi damai 2 Desember 2016 tidak terganggu dengan potensi-potensi gangguan? Kalau sampai pelaksanaan makar masih jauh kan, gitu ya. Masih jauh, dan bahwa mereka itu mengadakan rapat-rapat, mengadakan pertemuan, mengkritik pemerintah, itu normal saja. Kalau saya melihat sebenarnya mungkin polisi melakukan upaya preventif saja, ya, supaya demo atau aksi damai kemudian berangsur tertib, tidak terjadi apa-apa, lalu mengambil langkah preventif sejumlah tokoh ditangkapi, walaupun ada mereka tidak ditangkapi ya belum tentu terjadi apa-apa juga. Tetapi memang, rangkaian aksi bela Islam dengan massa yang begitu banyak sangat mungkin disusupi dengan kepentingan-kepentingan lain selain agenda utama aksi damai yang menuntut tersangka penistaan agama Basuki Cahayapurnama untuk ditahan. Penyidik Polda Metro Jaya tentu tidak sembarang dalam bertindak, apalagi melakukan penangkapan terhadap beberapa orang dalam waktu bersamaan. Tentu ada yang disoroti kepolisian kepada para tersangka. Yang paling menonjol adanya dugaan menyangkut penggulingan kekuasaan. Kalau ini hal yang sudah menyangkut misalnya dalam hal penggulingan kekuasaan, baik itu menyangkut orasi maupun gerakan-gerakan tindakannya, ini sebenarnya yang sudah melenceng di dalam proses demokrasi di tempat kita. Jadi di negara lain yang sudah lama mempraktekkan demokrasi, kalau ada orang yang sudah mempraktekkan, melakukan demo dalam konteks bertentangan dengan konstitusi, jadi misalnya menggulingkan kekuasaan dengan cara parlemen jalanan, pasti itu dianggap sebagai tindakan makar. Orasi atau menyatakan pendapat memang hak setiap warga, tapi hak untuk itu juga ada aturannya. Jangan dirusak fakta indah yang telah terjadi pada Jumat pekan lalu, karena itu adalah bukti kekuatan massa di negeri ini. Bebas berorasi dan bebas beropini, tanpa harus ada makar, tanpa ada anarki. Tim Liputan Trans 7.
Usai gelaran kampanye pasangan calon yang berlaga dalam pilkada, dimeriahkan sosok-sosok pesohor tanah air. Di tim Ahok ada selebriti Sophia Latjuba. Dari kubu Anies dan ada Panji Pragiwaksono, komikus sekaligus presenter. Ya, sementara Agus Silviana memiliki Arzetti Bilbina untuk menjadi juru bicara pemenangan timnya. Lalu seperti apa sepak terjang para selebritis papan atas ini berperan aktif di dunia politik? Berikut informasinya. Di masa kampanye dan menjelang hajatan politik pemilihan kepala daerah, tugas para selebriti tak hanya sebatas menghibur para pemirsa dan penggemarnya saja. Tapi dengan berbagai alasan, para bintang dan publik figur ikut berpartisipasi meramaikan aktivitas kampanye atau mengambil peran sebagai salah satu tim sukses salah satu pasangan calon. Sophia Latjuba misalnya menjadi salah satu perempuan andalan dalam tim sukses pasangan Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat. Kader Partai Nasional Demokrat ini rutin hadir di rumah Lembang, mendampingi pasangan Ahok Jarot dan menyapa warga yang setiap hari menyemut. Sebenarnya sih Pak Ahok yang itu motivasi terus setiap hari gitu, lihat perjuangan dan energi beliau gitu yang memang kan sekarang lagi dinamis sekali gitu keadaannya. Jadi kadang-kadang kita agak senang gitu, tapi Pak Ahok selalu mengingatkan kita untuk tetap semangat. Sophia Latjuba dan sederet artis papan atas Indonesia memang terbilang aktif menunjukkan keterlibatan dan dukungan mereka di rumah Lembang. Meski bukan partisan dalam partai dan politik, kehadiran para selebritis hanya sekedar memberi dukungan atau menunjukkan pilihannya. Tidak hanya Sophia Latjuba, artis lainnya seperti Panji Pragiwaksono juga tak mau ketinggalan meramaikan perhelatan Pilkada DKI 2017 dengan menjadi bagian dari tim sukses pasangan calon Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Panji Pragiwaksono yang hingga kini aktif di berbagai kegiatan berkesenian mengaku keputusannya menjadi tim sukses Anies Sandi muncul dari keinginannya ikut terjun membenahi ibu kota. Sebenarnya pengen terlibat dalam proses untuk bikin Jakarta lebih baik aja, karena alhamdulillah kemarin ini kan sekarang lagi stand up comedy world tour ke beberapa kota, jadi sempat keluar negeri, sempat ke beberapa kota, terus jadi punya bahan perbandingan baiknya kota itu seperti apa. Peran pria yang juga aktif sebagai aktor dan penulis buku ini ditunjukkan dengan menghadiri setiap undangan diskusi sebagai pembicara dan bertugas sebagai jembatan antara masyarakat dan pasangan calon Anies Sandi. Misalnya dengan mengikuti kegiatan bersama dengan relawan Anies Sandi, yaitu Netizen Gathering yang rutin dilakukan setiap minggu. Dari kubu pasangan Agus Yudhoyono Silviana Murni, pemain sinetron yang kini sibuk sebagai anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa, Arzetti Bilbina, mengkontribusikan kemampuannya karena tergerak oleh figur Silviana Murni yang dinilainya dapat mewakili kebutuhan kaum perempuan di ibu kota. Sementara sosok Agus Yudhoyono dinilainya cukup tegas menghadapi kerasnya ritme kehidupan Jakarta. Jakarta ini kan keras, harus ada pemimpin yang memang punya kedisiplinan tinggi. Bukan kasar gitu loh, jadi kita tidak harus bicara kasar karena masyarakat Jakarta ini masyarakat yang penuh keramahan kok gitu loh. Kita sebagai generasi muda yang harus punya konsep jauh ke depan, figur Mas Agus ini kan memang bisa mewakili itu semua. Figur kebutuhan perempuan juga bisa diwakili oleh Mbak Silvi. Mengemban tugas sebagai juru bicara, Arzetti dan tim sukses lainnya bekerja menjembatani warga dan pasangan Agus Silvi. Salah satunya dengan meluangkan waktu menghadiri undangan berbagai acara warga. Ya, tak bisa dipungkiri daya tarik politik dan segala gemerlapnya sukses membuat sejumlah pesohor terpikat untuk ikut ambil bagian dan rela meluangkan waktunya merebut keyakinan warga ibu kota untuk berpartisipasi aktif dalam Pilkada DKI 2017 mendatang. Kepopuleran mereka pun menjadi magnet bagi publik sehingga memancing antusiasme yang lebih besar dari kalangan akar rumput. Gibson Ramos, Nike Carolina, Jakarta. Setelah ini akan ada sajian informasi khusus bagi Anda yang berada di wilayah Jawa Barat dan juga Jawa Timur. Dan di wilayah lainnya, Presiden Jokowi